Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita datang syukur padanya. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Kami percaya kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau boleh menolong kami dan memampukan kami untuk kami juga boleh mengerti dan kami juga boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-10, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-4. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada satu kebanggaan tersendiri ketika kita itu dipilih oleh seseorang, entah untuk melakukan pekerjaan atau kita dipercayakan sesuatu di dalam sebuah proyek untuk kita kerjakan. Tentu ada sukacita, ada kebanggaan, ada hati yang bergembira di dalamnya. Kenapa? Karena kita dipercaya, karena kita diakui, karena kita tentunya ada sesuatu yang dilihat, begitu ya. Nah, ada satu kebanggaan tersendiri ketika seseorang juga dilibatkan di dalam hal-hal tertentu. Dan saya percaya setiap kita pasti memiliki hati atau kerinduan untuk ambil bagian di dalam setiap pekerjaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, demikian juga yang dialami oleh para murid pada saat itu. Di tengah pekerjaan, di tengah kesibukan, di tengah aktivitas mereka, Tuhan memilih dan memanggil mereka untuk menjadi muridnya, ya. Dan ini sesuatu yang istimewa dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai kelebihan, kekurangan yang ada. Semuanya ada untuk melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, menarik Bapak Ibu, ada 12 orang yang dipilih oleh Tuhan di awal-awal pelayanannya untuk dimuridkan. Jadi kalau kita melihat di sini pemuridan yang Tuhan Yesus kerjakan, ini pemuridan yang efektif ya. Ada 12 orang yang didampingi, yang mungkin juga sering diajak diskusi, begitu ya. Kalau kita melihat beberapa pertanyaan-pertanyaan para murid ketika dalam pelayanan berjumpa dengan orang, saya percaya mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Walaupun tadi dikatakan ya, ada Simon, ada Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini mengingatkan kita bahwa ada tantangan ketika kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Dan setiap kita tentunya memiliki tantangan tersendiri. Nah, tetapi menarik, waktu Yesus ini memanggil para muridnya,
Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa. Jadi orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi muridnya, untuk melayani bersama dengan Dia, di sini kita melihat yang pertama, pemilihan itu adalah hak Tuhan. Yang kedua, orang yang dipilih tadi dipanggil untuk melayani, ternyata Tuhan memberi kuasa kepada setiap mereka. Kuasa kepada mereka untuk apa? Yang pertama, untuk mengusir roh-roh jahat, yang tentunya roh-roh jahat ini yang menghalangi kita ataupun orang-orang di sekitar kita untuk mereka bisa mendengar Injil, untuk mereka percaya kepada Tuhan dan menempatkan Tuhan di dalam hidup mereka. Yang kedua, untuk melenyapkan segala penyakit. Ya, ada banyak penyakit. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, penyakit itu bisa karena kelemahan tubuh, bisa karena dosa, tapi juga bisa karena untuk kemuliaan Allah. Nah, para murid dipanggil untuk melenyapkan segala penyakit apapun itu, ya, entah penyakit jasmani maupun juga penyakit rohani. Dan yang ketiga, dan segala kelemahan. Setiap kita punya kelemahan, setiap kita punya ketidakmampuan, keterpurukan, dan di sanalah para murid diutus untuk melakukan ini. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang panggilan, saya percaya setiap kita juga dipanggil oleh Tuhan, dan kita adalah hamba-hambanya. Kalau dulu kita adalah hamba dosa, sehingga kita terus hidup di dalam dosa. Semenjak kita kenal Kristus, ya, sebagai Tuhan Juru Selamat, otomatis, ya, kita sudah ditebus olehnya, yang kemudian kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hambanya Tuhan. Nah, kita juga menerima panggilan ini di tengah kesibukan, di tengah aktivitas kita dengan pekerjaan yang begitu luar biasa. Tuhan mau pakai kita di tengah profesi kita, di tengah pekerjaan kita. Ya, ada banyak yang kita bisa kerjakan, tapi yang jelas di sini Tuhan memberi kuasa kepada setiap kita. Kita diperlengkapi olehnya, ya, dengan profesi yang ada. Kita bisa masuk melalui jalur profesi, jalur apa yang Tuhan hari ini percayakan di tangan kita. Kita bisa memulai dengan apa yang ada di tangan kita untuk mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saudara, Tuhan akan perlengkapi setiap kita. Ketika Tuhan memanggil kita, Dia juga yang akan memperlengkapi. Dia yang memanggil kita, Dia yang setia menjaga, memelihara kita, akan memampukan kita untuk kita bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Nya di dalam hidup kita. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan biarlah setiap kita dipakai oleh Tuhan sebagai alat kemuliaan-Nya. Dia yang akan panggil, Dia yang akan urus kehidupan kita, dan percayalah Tuhan akan menolong kita. Tuhan, terima kasih. Di tengah kesibukan kami, di tengah rutinitas kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah aktivitas kehidupan kami dalam pekerjaan keseharian kami, Engkau boleh memanggil kami untuk menjadi alat-alat-Mu. Pakailah kami ya Tuhan dengan segala profesi yang hari ini kami kerjakan, yang ada juga Tuhan berikan. Biarlah kehadiran kami juga boleh menjadi berkat. Kehadiran kami juga boleh mengusir roh-roh jahat, dan boleh melenyapkan segala penyakit dan juga segala kelemahan melalui tutur kata kami, melalui sikap hidup kami, melalui nasihat-nasihat yang keluar dari mulut kami. Kiranya juga Tuhan memakainya sehingga setiap kami bisa menggunakan seluruh potensi yang ada yang Tuhan percayakan, baik melalui pekerjaan, melalui diskusi, melalui keseharian kami. Ajar kami boleh membagikan berita sukacita ini. Berkati setiap jemaat-Mu dalam segala pergumulan, untuk setiap kami juga bisa menghadapinya. Ingatkan kami, identitas kami adalah hamba-hamba-Mu yang juga Engkau sudah tebus, dan kami rindu ada banyak orang juga boleh mengalami kasih dan kemurahan-Mu. Ini kami Tuhan, utuslah kami untuk menjadi alat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Biarlah setiap kita yang sudah dipanggil Tuhan, kita juga boleh menyerahkan hidup kita untuk dipakainya di dalam setiap profesi, pekerjaan, kehidupan kita, dimanapun kita ditempatkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.